Balik lagi bersama QT Research di minggu pertama bulan Agustus tahun 2023. Eh, Hari ini ditutup melemah minus 0,66%. Melihat dari chart, si komposit ini belum berhasil break neckline 6970. Jadi 6970 itu yang merupakan level yang dimana menjadi acuan konfirmasi si IHSG dapat lanjut. Kenapa disebut neckline itu kemungkinan kalau kita lihat ini ada left, terus mana lagi sih yang ke dua, ini ada head, terusnya ini ada right shoulder lagi gitu. Kalaupun emang si IHSG ini terus melemah, kemungkinan patokan support terdekatnya itu ada di sekitaran 6740. Melihat dari sentimen global sih, bukan si IHSG aja yang mengalami koreksi. Kemungkinan itu disebabkan oleh pihak Federal Reserve yang kan beberapa waktu lalu menyebutkan kemungkinan ada pause untuk rate hike. Ternyata melihat dari data-data inflasi dan daya beli masyarakat dan juga unemployment rate yang nggak begitu bagus, dan si Federal Reserve kayaknya harus melakukan tightening policy lagi begitu. Iya, kalau dari BI rate sih nggak, kemarin kalau nggak salah nggak ada kenaikan, jadi kayaknya BI rate tetap kalau nggak salah. Dan kita lihat Fed decision bulan ini seperti apa, dan kemungkinan besar si BI juga melakukan hal yang sama begitu. Jadi dengan garis besarnya semua tergantung dari sentimen pasar global untuk saat ini. Ya udah, kita langsung ngebahas saham aja yang udah ke detect. Yang pertama itu ada Auto yang masih uptrend. Dia kemarin break high 3170, nggak tahu lagi resistennya di berapa. Ya mungkin kalau misalnya ada yang pegang barang, trailing profitnya bisa dimajuin ke 2860 gitu. Kita sih secara keseluruhan sebenarnya sih udah take profit semenjak dia tes 2800, target kita dari jauh-jauh hari. Secara keseluruhan ya masih uptrend, nggak ada penurunan momentum sama sekali. Ya semoga masih bisa lanjut. Untuk level psikologi berikutnya kemungkinan ada di level 4000 untuk si Auto ini. Kedua ada SMCB, kita lewatin. Archie kita lewatin. CFIN kita lewatin. Langsung ke Medco. Strategi trading minggu besok itu bisa dipantau kalau misalnya dia berhasil break ke atas 1160, yang bisa dibilang break level tersebut menjadi acuan signal belinya. Kemungkinan cut loss-nya ada di 1025, jadi dipantau aja dalam waktu dekat. Setelah itu Excel kita nggak pernah ngebahas saham ini. Kemungkinan dia mempunyai resisten berikutnya di sekitaran 2400-an. Kalaupun memang ada pullback, taruhlah ntar malam kan ada NFP, reaksi market negatif, kita berangan-angan Senin besok juga si IHSG mengikuti. Untuk si Excel ini kalau misalnya inline sama pelemahan IHSG pada hari Senin besok, taruhlah kemungkinan support terdekatnya itu ada di sekitaran 2100. Secara keseluruhan masih uptrend, melihat dari skor histogramnya nggak ada masalah. Terusnya harga stabil di atas garis MA atau garis aligator itu.
Jadi begitu. Kalau misalnya di HK harga-harga sekarang, sejujurnya risk rewardnya masih cukup bahaya. Kita lanjut ke Kija. Kija bisa dipantau juga, selain Medco. Buy on breakout 170, kemungkinan cut loss ada di 158. Secara keseluruhan yang masih uptrend, melihat beberapa waktu lalu rally-nya lumayan besar. Jadi dipantau aja dulu dalam waktu dekat. Mungkin minggu besok dia breakout ke atas 170-nya. UNTR kita lewatin, MAPA kita lewatin, LPPF dia rebound setelah kemarin ditutup dengan pin bar, tapi secara keseluruhan masih downtrend karena harga masih relatif berada di bawah garis aligator itu. Jadi seperti itu, kita gak usah ngebahas dulu untuk si LPPF. ADMR bagi yang punya barang masih layak di hold selama 905 tidak tertembus. Kalaupun emang lanjut, kemungkinan target berikutnya ada di 1130. 1130 tertembus, kemungkinan target berikutnya ada di 1300. Secara keseluruhannya ya ngelihat dari aligatornya, dia kan ini udah pengen switch back up lah, bisa dibilang kayak gitu. Terusnya skor histogramnya juga ada crossingan. Jadi ya kalau pengen spekulasi beli ya boleh lah, Senin besok langsung dibeli dengan cut loss ada di 905. Target berikutnya ada di 1130-an. Setelah itu ada WG kita lewatin. INTP kemarin sempat tes resistance 11400. Kalaupun emang setelah tes 11400 resistance tersebut ada pullback, support terdekatnya ada di sekitaran 10450. Secara keseluruhan masih uptrend juga. Untuk strategi main di saham semen ini ya buy on weakness di sekitaran garis biru. Setelah itu SMRA kita lewatin. Era uptrend, kemungkinan dia mempunyai target resisten berikutnya di sekitaran 560. Boleh juga buy on weakness di sekitaran 490 kalau misalnya emang IHSG masih mengalami pelemahan dalam waktu dekat. Tadi berapa saham strateginya kayak kita ulas lagi. PNBN buy on breakout 1345, kemungkinan cut loss ada di 1185, relatif lebar untuk cut lossnya. Jadi artinya kita mengatur size tradingan ini di saham ini, mungkin diperkecil size-nya. Untuk target berikutnya kemungkinan yang paling konservatif itu ada di sekitar 1460. Kalau 1460 itu lewat juga, kemungkinan target berikutnya ada di sekitaran 1565. Lanjut, setelah itu ada TBIG kita lewatin. Bird masih boleh di hold, ini nggak ada perubahan sama seperti pembahasan video sebelumnya. Di hold selama 2060 garis merah tersebut tidak tertembus ke bawah. GJTL kita lewatin, BNGA kita lewatin. Secara keseluruhan BNGA ini juga uptrendnya bagus ya, tapi kalau dari teknikalnya aja, maksudnya buying point belinya itu di mana, sampai saat ini sih belum ketemu. Hari ini reboundnya oke, kemarin posting doji candle. Jadi dari ulasan minggu ini nggak ada yang bisa, ada sih yang bisa langsung dibeli tadi kan ada DMR dengan cut loss di 905, tapi kebanyakan masih menunggu buy on breakout kayak misalnya Medco buy on breakout 1160, setelah itu PNBN buy on breakout 1345, dan tadi yang buy on weakness-nya itu yang kita udah bahas itu ada era buy on weakness di sekitar 490.
SMRA INTP ya, INTP yang buy on weakness di sekitar 1450. Setelah itu Excel nggak, ya Excel juga lah kalau misalnya emang ada pelemahan dari si IHSG, buy on weakness di sekitar 1290. Kayaknya itu dulu ya, kita udah ngebahas semuanya. Ya semoga harapan kita IHSG bisa uh, bisa recovery lah dalam minggu besok, bukan dalam minggu besok sih, dalam waktu dekat. Yaudah, sampai ketemu di minggu kedua Agustus tahun 2023 mendatang. Terima kasih.